budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV Pacitan. Kembali berjumpa dalam acara Dokter Menjawab yang pada malam hari ini kita akan membahas salah satu penyakit atau dapat dikatakan gejala gangguan pada sebagian orang, yaitu akan membicarakan SEPHAM. Dan telah hadir di studio Dr. Endang Sukartiningsih, MSc, SPKJ. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Kabar sehat nggih, dokter? Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah hadir di studio JTV Pacitan di sela-sela kesibukan dokter ya pada hari ini. Dan pada saat ini kita akan membahas mengatasi dan mengenali SEPHAM ya. Mengenali dan mengatasi SEPHAM, dan mungkin sebagian orang masih awam lah tentang apa istilahnya ini ya, istilah SEPHAM ini itu penyakit atau bukan penyakit. Nah, karena itu nanti kita akan berdiskusi tentang ini, Dok. Biar sebenarnya apa sih SEPHAM itu? Apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau kita lihat kan sepintas informasi yang kita dapatkan bahwa SEPHAM itu terkait dengan semacam menyakiti diri sendiri itu ya, yang sebagian itu tidak asing lagi, misalnya menarik rambutnya, menggaruk-garuk kulitnya itu. Apakah benar seperti itu, Dok? Iya, begini,
Jadi selham itu Ya. biasanya anak-anak muda itu mereka sudah familiar dengan istilah seperti itu. Kadang datang ke praktekan saya sudah langsung bilang, "Dok, saya selham." Gitu, udah langsung mengutarakan seperti itu untuk anak-anak remaja. Jadi selham itu suatu kondisi di mana seseorang atau individu itu melakukan atau dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Jadi menyakiti dirinya sendiri itu bisa dalam bentuk seperti cutting, terus kemudian juga bisa memukul diri sendiri juga bisa, memukul tembok juga bisa, kemudian mencabuti rambutnya, terus bisa juga pokoknya hal-hal yang dilakukan untuk menyakiti. Jadi tidak bermaksud dia itu untuk melakukan tindakan bunuh diri, hanya sekedar ingin menyakiti untuk melampiaskan emosinya dia yang sudah terpendam, jadi emosi yang ingin dia luapkan. Biasanya pada anak remaja itu susah untuk mengutarakan apa yang dia rasakan. Jadi apa yang dia rasakan itu sehingga dia bisa mentransfer rasa sakit emosinya, rasa sakit hatinya itu ke dalam bentuk sakit fisik. Jadi lebih seperti itu. Menyakiti diri sendiri itu. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi dokter menyatakan bahwa yang pasien yang datang itu generasi muda ya. Iya, nah, betul. Ini pola hidup atau gaya zaman sekarang gimana itu, Dok? Sebenarnya untuk anak-anak muda ini bukan ke atau lebih keluarga ya. Jadi lebih pada lingkungan keluarga. Jadi remaja-remaja ini terbentuk dari pola asuh kedua orang tua. Jadi pola asuh di dalam lingkungan keluarganya. Mungkin ketika ada permasalahan tidak tersalurkan, betul, sehingga terakumulasi dan menyebabkan gejala seperti itu mungkin, Dok? Bisa jadi anak-anak biasanya jadi pola asuh orang tua itu kan bermacam-macam. Ya, ada yang permisif, ada yang demokratis, kemudian ada yang otoriter. Ya, secara garis besar kan ada 3 ini yang bisa yang kita kenal. Jadi dengan pola-pola asuh orang tua yang sifatnya permisif, kemudian sifatnya otoriter, nah itu kan lebih banyak anak-anak ini tidak bisa berkembang secara baik, secara emosionalnya. Ya, mungkin juga banyak juga yang memang dia tidak diasuh oleh kedua orang tuanya juga. Misalnya untuk kondisi-kondisi di Pacitan seperti ini yang sering saya jumpai, orang tuanya merantau, kedua orang tuanya merantau sehingga dititipkan ke neneknya atau siapa yang ada di sini. Jadi berbeda adalah pola asuh dari nenek, pola asuh dari ini akan memberikan dampak yang mengakibatkan salah satunya seperti ini. Dok, munculnya self-harm pada generasi muda ya atau siapapun yang terjangkiti itu ya, itu sebenarnya terakumulasi atau langsung terjadi itu timbulnya itu? Ini adalah sesuatu gangguan yang terakumulasi. Jadi terakumulasi. Jadi dari beberapa misalnya seperti pada gangguan-gangguan depresi, kemudian gangguan-gangguan kecemasan. Nah, ini seringkali disertai dengan tindakan self-harm seperti itu. Jadi itu puncaknya barangkali ya. Jadi mereka lebih untuk mendapatkan kelegaan di hatinya. Jadi dia merasa lega setelah melakukan itu. Jadi nanti akan reda kemudian beberapa saat, tapi ketika timbul stres lagi, misalnya tentang ingatan tentang masa lalunya, ingatan tentang hal-hal yang membuat dia tidak nyaman selama ini, jadi dia akan melakukan kembali perilaku tersebut. Jadi timbulnya kembali itu faktornya itu lebih pada internal atau yang dominan itu eksternal itu, Dok? Pada internal lebih pada internal. Jadi pada dirinya sendiri gitu, Dok ya. Nah, Dok, kalau kita lihat tadi bahwa penyebabnya itu
lebih pada sisi psikis ya. Ini kalau dari segi dokteran atau segi medis, ini sebenarnya self harm ini masuk pada penyakit atau masuk pada kategori yang lain itu, Dok? Jadi self harm itu masuk dalam suatu gejala, jadi mana salah satu gejala dari gangguan kejiwaan, bisa depresi, bisa cemas. Ya, individu ini lebih dia melakukan itu, jadi impulsif berulang-ulang. Jadi ketika ada problem, ada masalah, dia tidak bisa mengatasi, dia melakukan itu untuk mendapatkan dia lega. Kemudian, nah itu akan, kok saya melakukan ini, kok saya merasa lebih enteng, gitu. tenang, Ya, gitu ya. setelah itu dia akan mengulang lagi. Jadi seperti ketergantungan, ketergantungan melakukan tindakan itu. Ya Dok, tahan dulu, nanti ada beberapa pertanyaan, kita rehat sejenak. Baik pemirsa JTV, masih saja di Dokter Menjawab, dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nonton JTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, masih di acara kita Dokter Menjawab. Sekali lagi pada malam hari ini tamu kita adalah Dr. Endang Sukatiningsih, MSc SPKJ dari RSUD Dr. Darsono Pacitan. Dok, tadi kita sudah mendiskusikan ya berkaitan dengan apabila penderita seperti itu merasa mendapatkan ketenangan, mendapatkan solusi, itu akan pulang apabila ada masalah semisal. Nah, kalau kita lihat Dok, dari konteks yang dokter tangani di Pacitan ini, bisa dikatakan bentuk-bentuk self harm-nya itu, Dok? Iya. Kebanyakan mereka ini menjilat-jilat ya, dengan benda tajam, gitu kan. Kemudian seringnya juga mencabuti rambutnya sampai habis. Beberapa pasien saya begitu, lebih ke seperti itu mereka. Yang saya jumpai ya, mungkin ada yang disembunyikan juga, yang mereka utarakan biasanya hanya itu. Padahal bentuk-bentuk lain itu banyak, misalnya seperti melakukan seks bebas, seks tidak aman gitu ya maksudnya. Kemudian juga ada yang dengan olahraga yang berlebihan misalnya. Terus kemudian ada yang sampai pengalaman dari teman, ada yang sampai keliling mall yang besar sekali itu sampai dia kelelahan. Nah seperti itu, ada yang seperti itu ketika dia mendapatkan suatu masalah atau ingin mengungkapkan emosinya yang tidak jadi, bisa itu. Bentuk-bentuknya bermacam ya. Dan itu bisa dikategorikan sebagai self harm. Iya, betul. Kalau sekarang ini Dok, misalnya gejala di medsos misalnya pamer ketika dia menyakiti dirinya sendiri, mungkin di video secara langsung, itu
itu juga apakah termasuk di dalamnya itu? Kan ada tuh itu misalnya itu nyilet itu misalnya. Itu bisa juga jadi, ya? iya bisa jadi seperti itu juga. Ya. Jadi Tapi kalau sering selfie itu tidak ya dok ya, di medsos itu bukan masuk selfham itu ya? Enggak sih kalau selfie aja no. Enggak ya? Enggak, oke. Nah dok, kalau sudah terjadi ya, banyak pasien yang datang ke dokter, ini sebenarnya penanganannya itu langsung dengan penanganan medis atau bisa dilakukan secara mandiri oleh yang menderita itu? Penata laksanaannya untuk gangguan-gangguan seperti ini, gangguan self-harm ini biasanya di psikiatri kita memang ada dua. Jadi yang pertama kita menggunakan farmakologi atau psikofarmakologi, yang kedua memang dengan psikoterapi. Ya, untuk kasus-kasus seperti ini biasanya bukan termasuk yang ringan lagi karena sudah tindakannya memang membahayakan. Ya, walaupun dia tidak ada keinginan untuk melakukan bunuh diri, dia hanya ingin melampiaskan emosinya itu dalam bentuk rasa nyeri atau rasa sakit itu di fisiknya gitu. Jadi bukan lagi di perasaannya yang itu ingin dia sampaikan gitu. Nah, tapi tindakan-tindakan seperti ini kan jelas ini membahayakan untuk dirinya sendiri, walaupun itu tadi ya dia tidak bermaksud melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kita akan bantu dengan pemberian obat-obatan. Biasanya kita bantu dengan pemberian obat antidepresan untuk kasus-kasus yang misalnya dia memang mengalami suatu gejala depresi. Jadi kita akan akan gali problemnya, permasalahannya, gejala yang lain yang nampak apa. Jadi kita akan mengatasi itu dengan bantuan farmakologi memang yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi psikoterapi. Jadi sesi psikoterapi ini kita akan merubah pola pandangnya, pola perilakunya terhadap problem yang dihadapi. Kalau pasien yang datang ke dokter ya, itu kan ini dari segi psikis ya, jiwaan itu datang karena dirinya sendiri atau ada pihak lain yang campur tangan sehingga dia perlu penanganan datang ke dokter itu. Gimana itu? Kalau untuk kasus-kasus self-harm biasanya banyak yang anak-anak muda itu alhamdulillah mereka sudah datang sendiri. Atas jadi kesadaran mungkin sendiri dengan bantuan medsos ya banyak dia baca di medsos, banyak ini. Malah kadang-kadang sudah mulai mencari psikiater dia untuk datang sendiri, datang untuk melakukan konsultasi. Kenapa diri saya ini ya dok kok saya baca ini gitu. Jadi biasanya seperti itu. Karena anak-anak ini kadang-kadang tidak terbuka dengan kedua orang tuanya. Kadang datang sendiri tanpa pendamping dari kedua orang tua. Gitu. Jadi penyebabnya tadi ya, kaitan dengan penyebabnya kan dari sisi psikis ya. Iya, dari sisi psikisnya. Yang dokter temui di Pacitan ya, pada pasien-pasien yang datang ke dokter itu kan memang tadi dikatakan misalnya ditinggal merantau, ya tidak mendapatkan proporsi yang lebih ketika mengeluarkan unek-uneknya kepada orang tuanya. Ada yang lain nggak berkaitan dengan misalnya pergaulan itu atau pleasure dari sejawatnya atau yang lainnya gitu dok? Iya. Bisa juga, jadi kan faktor apa intinya kan pada kepribadian dia. Jadi bagaimana dia itu seolah individu itu dia bisa beradaptasi terhadap problem atau masalahnya. Jadi kan pola adaptasi inilah yang dia pelajari. Dia pelajari dari parenting, parenting itu pola asuh orang tua. Dia juga bisa pelajari dari lingkungan yang ada di sekitarnya, lingkungan sekolahnya, lingkungan pergaulannya. Itu juga bisa mempengaruhi individu itu pola adaptasinya itu dari lingkungannya. Ya, kalau berkaitan dengan konteks internasional dok, kan sering ya ada penyakit jantung misalnya itu sudah menjadi isu internasional, ada hari khusus untuk memperingati itu. Nah ini khusus untuk self-harm itu mendapatkan perhatian secara internasional nggak ini dok? Kalau yang khusus ini sih lebih ke hari pencegahan ini ya, pencegahan bunuh diri yang pencegahan bunuh kita, diri yang jadi include di dalamnya ya. Iya. Jadi lebih ke situ. Ya. Kalau dari dokter sendiri ada upaya pencegahan itu ke misalnya kan tahu ya yang datang itu dari kalangan anak muda misalnya. Untuk preventifnya, untuk pencegahannya sudah dilakukan bagaimana ini dok?
Kalau yang sudah datang, maksudnya kalau yang sudah sakit, kalau yang sudah mengalami gangguan seperti ini, ya tadi dengan melakukan psikoterapi, merubah pola pikir dan pola pandangnya tadi, kemudian pola perilakunya itu. Saya biasanya memberikan tips bahwa dia harus merubah pola perilakunya dari awal. Jadi mulai sesuatu itu mulai terjadwal. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi dari pola makannya, kemudian pola makan juga mulai harus diatur, tidak sembarangan. Jadi kadang-kadang mereka kalau gangguan depresi tidak mau makan, jadi makan atau malah makan yang berlebihan. Nah, makan yang berlebihan kadang anak dengan gangguan depresi juga bisa makan yang berlebihan sampai akhirnya muntah-muntah gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi mengatur pola makan ini yang pertama, karena memang kita mau sehat fisik maupun mental dari makanan, ya. Jadi pola makanan yang sehat, kemudian polanya juga teratur. Nah ini pasti saya tekankan untuk pola makan. Yang kedua adalah pola aktivitasnya. Aktivitasnya termasuk olahraga. Jadi olahraga ini sebenarnya obat yang paling mujarab untuk segala macam penyakit ya, dengan olahraga. Memang dengan olahraga ini akan mengeluarkan semacam hormon endorfin. Jadi dia merasa ada kepuasan, ada kesenangan. Ya gitu. Dari olahraga ini memang saya biasanya untuk rutinkan setiap harinya. Kemudian pola tidurnya juga jangan sampai begadang terlalu malam. Jadi harus jam berapa bisa diselesaikan pekerjaan, bisa kapan bisa ini, kita harus tetap melakukan istirahat. Gitu. Dok, menarik sekali, tapi tahan dulu, kita nanti masih ada beberapa pertanyaan. Baik pemirsa JTV, menarik sekali perbincangan kita berkaitan dengan mengenali dan mengatasi self harm, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan masih setia di Dokter Menjawab, dan pada malam hari ini bersama Dr. Endang Sukartiningsih, MSc, SPKJ. Dok, tadi kita sudah membicarakan, mendiskusikan berkaitan dengan pencegahan ya dok. Ya, tadi pencegahan itu lebih banyak dipaparkan dari segi internal si pasien. Nah ini bila dari unsur eksternalnya, misalnya lingkungan keluarga itu perlu nggak untuk mendukung agar pencegahan terhadap self harm ini dilakukan itu? Iya, memang benar. Jadi salah satu untuk melakukan untuk memulihkan pasien itu bisa kembali, maksudnya bisa meninggalkan, bisa sembuh istilahnya ya. Jadi dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat membantu, terutama dari lingkungan keluarga. Jadi adanya dukungan dari keluarga yang biasanya banyak yang merasa alah kamu gitu aja kok. Nah, seperti menganggap bahwa ini bukan suatu gangguan. Atau kalau dari segi orang tua itu ya, biar anaknya itu tidak terjebak pada self harm, itu apa yang perlu dilakukan itu dok? Iya. Sebenarnya memang dari kecil ya, maksudnya dari dia lahir sampai usia remaja ini
mendapatkan pola asuh yang baik. Jadi pola asuh yang bisa pola asuh yang baik bisa orang tua itu bisa jadi teman, membuat nyaman si anak ya. Membuat nyaman si anak ini. Tapi bukan berarti dia dimanjakan ya. Ini beda dengan permisif yang selalu dimanjakan. Apa-apa dituruti, ini juga akibatnya lebih fatal lagi daripada self-harm tadi. Iya. Jadi peran orang tua di sini memang sangat penting sekali dalam membentuk pribadi seorang anak. Paling tidak ketika anaknya itu curhat, ada permasalahan itu mendengarkan lah ya. Gitu. Jadi biasanya kesibukan orang tua untuk mendengarkan curhatan anak mereka itu kadang-kadang sambil lalu saja. Jadi dianggap sesuatu yang memang itu urusan anak-anak gitu. Kadang-kadang inilah yang anak ini tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan tempat di istilahnya, kok saya tidak mendapatkan perhatian yang saya inginkan gitu. Ya. Dok, tadi juga dikatakan kalau sebenarnya self-harm ini bisa sembuh ya. Kalau dari segi medis, Dok, bisa dikatakan pada taraf sembuh itu indikatornya apa, Dok? Iya, bisa. Insya Allah bisa sembuh ya. Asal satu memang melakukan pengobatan secara teratur. Kemudian tadi untuk merubah pola pikir, pola perilaku tadi dengan baik. Nah, itu memang kita jujur ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang ketemu psikiater bisa sembuh. Tidak. Bertahap itu ya. Itu memang butuh proses waktu. Jadi, yang pertama kan kita memperbaiki biologinya yang ada di dalam otak itu. Dan tadi penggunaan substansi jadi lebih menurun. Nah, sehingga dia tidak melakukan tindakan self-harm kembali. Salah satunya memang itu pengobatan rutin. Kemudian selain itu dia juga ada usaha tadi merubah pola pikirnya, jadi pola-pola pikir yang selalu negatif menjadi pola-pola pikir yang positif. Kemudian kegiatannya dia lebih tertata lagi, olahraganya juga rutin. Kemudian juga ada dukungan dari keluarga yang bisa memberikan selalu mengingatkan mungkin termasuk minum obatnya, kemudian mengingatkan aktivitasnya dan lain sebagainya. Ya. Itu berarti harus dilakukan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang tua atau lingkungan keluarga ya. Dok, kalau itu bisa disembuhkan ya, dan apabila sama sekali sudah tidak ada self-harm pada diri si penderita, itu untuk menjaganya bagaimana, Dok? Itu biar tidak timbul lagi itu. Iya, itu tadi. Pola-pola itu dipertahankan ya. Dipertahankan. Jadi pola aktivitasnya, pola pikirnya itu selalu dia pertahankan. Tapi kalau dari segi medis tidak harus mengkonsumsi obat terus-menerus itu ya? Ya, memang tidak. Kita ya? akan melakukan tapering off. Jadi dengan cara tapering off, penurunan dosis secara pelan-pelan sampai nanti akhirnya lepas. Insya Allah bisa. Untuk gangguan-gangguan yang sifatnya masih tidak mengarah pada gangguan-gangguan yang psikotik atau gangguan-gangguan jiwa yang lebih berat lagi. Ya. Kalau dari waktu ke waktu, Dok, yang datang